Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakub dengan nomor induk mahasiswa L13122348, kelas KHTC, Fakultas Kehutanan, jurusan Kehutanan, Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hendra Pribadi SPP terkait materi peranan sumber daya hutan dalam perekonomian. Baiklah, langsung saja. Peranan sumber daya hutan sebagai penggerak perekonomian. Sumber daya hutan memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu penggerak ekonomi dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan suatu negara. Peranan sumber daya hutan sebagai penggerak ekonomi suatu negara terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, peranan sumber daya hutan sebagai penghasil devisa. Yang kedua, peran sumber daya hutan sebagai penggerak sektor ekonomi lainnya. Yang ketiga, peranan sumber daya hutan dalam penyediaan lapangan kerja. Yang keempat, peranan sumber daya hutan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang kelima, peranan sumber daya hutan dalam pelayanan jasa lingkungan. Lanjut, peranan sumber daya hutan tersebut dikarenakan sifat produksi sumber daya hutan sebagai berikut. 1. Kayu merupakan produk multiguna sehingga diperlakukan banyak jenis industri dan produk kayu hampir selalu berperan pada setiap tahapan perkembangan teknologi dan perekonomian. Yang kedua, konsumsi hasil hutan atau kayu dan bukan kayu relatif stabil dan investasi usahanya relatif kecil serta pengambilan modalnya dapat cepat kembali pada areal hutan alam. Yang ketiga, mendorong berkembangnya ekonomi pedesaan karena sifat produk sumber daya hutan tersebut dan volume produksinya besar, biaya angkut tinggi sehingga dapat menciptakan kegiatan ekonomi di permukiman dari kawasan hutan. Keempat, industri hasil hutan relatif lebih mudah didirikan, biasanya tidak memerlukan input teknologi tinggi dan skala usaha tidak terlalu besar. Baik, selanjutnya alternatif peningkatan sumber daya hutan dalam perekonomian di Indonesia. Potensi sumber daya hutan yang harus dimanfaatkan secara efektif dan optimal, yaitu yang pertama, landscaping atau jasa lingkungan atau fenomena alam. Yang kedua, hutan dan transfer nilai karbon. Yang ketiga, pemanfaatan keragaman hayati hutan. Yang keempat, hutan dan transfer nilai air. Yang kelima, pencegah perubahan iklim global secara ekstrim. Yang keenam, pemanfaatan hasil hutan kayu. Dan yang terakhir, transfer nilai hutan sebagai sumber dana mandiri dalam pengelolaan hutan. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin kameranya buram. Oke, mohon maaf. Lanjut, kebijakan ekonomi makro hubungannya dengan peranan sumber daya hutan. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro akan turut mempengaruhi kinerja pengelolaan hutan, dapat memberikan dampak negatif dan juga dapat memberikan dampak positif bagi pelestarian hutan dan peningkatan peranan ekonomi sektor kehutanan. Kebijakan ekonomi makro adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal atau pajak dan subsidi. Dan yang kedua, kebijakan moneter. Yang ketiga, kebijakan pertumbuhan ekonomi. Lanjut, beberapa kasus dampak kebijakan ekonomi makro terdapat sektor kehutanan. Yang pertama, kebijakan perizinan dan penarikan pajak pada hutan milik masyarakat atau hutan rakyat, menyebabkan pemilik hutan rakyat tidak mampu memperoleh izin penebangan kayu dan kesempatan tersebut digunakan oleh pengusaha kayu, sehingga pemilik hanya mampu menjual kayunya dengan harga kayu yang rendah yang tidak menguntungkan petani. Yang kedua, kebijakan pemerintah pada awal pembangunan Indonesia pada tahun 1970-an dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang mendorong investasi pada pengusahaan hutan alam di luar Pulau Jawa melalui penanaman modal dalam negeri dan PMA. Setelah berhasil mendorong bangkitnya dunia usaha sektor kehutanan sehingga menyerap tenaga kerja, PBD meningkatkannya kegiatan industri dan jasa sektor kehutanan.
Lanjut, pembahasan 1 penelitian kebijakan ekonomi makro hubungannya dengan sumber daya hutan. Implementasi program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dalam perspektif pemberdayaan masyarakat desa hutan di Kabupaten Blora. Tujuan penelitiannya itu yang pertama, mendeskripsikan implementasi program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat desa hutan. Yang kedua, menentukan peran kelembagaan masyarakat dengan hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan arahan perbaikan terhadap implementasi program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat di KPH Cebu, Kabupaten Blora. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat di Kesatuan Pemangkuan Cepu Kabupaten Blora masih terbatas pada tahap pelaksanaan dan manfaatan bagi hasil non-kait. Peranan lembaga masyarakat desa hutan Wanatani Makmur dan Jati Bagus dalam program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat kurang maksimal karena masih bersifat pasif dan bergantung pada hasil dalam melaksanakan semua kegiatan. Rekomendasi dalam implementasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat dilakukan dengan mengembangkan usaha produktif masyarakat desa hutan. Penguatan kelembagaan dan pola kemitraan antara masyarakat desa hutan dengan perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan Cebu Kabupaten Blora. Kesimpulannya yaitu sumber daya hutan memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di Indonesia yang memiliki luas hutan yang besar. Pengelolaan hutan dengan cara yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dapat membawa manfaat ekonomi yang lama dan lebih berkelanjutan. Pengamatan dan peranan sumber daya hutan dalam perekonomian di Indonesia dapat membawa manfaat yang lebih luas, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan, peningkatan kinerja sektor kehutanan, dan peningkatan pendapatan negara. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari awal sampai akhir. Itu murni dari kesalahan saya dan tidak ada yang disengaja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.